Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lail Aulia Anjani Rahmat. Di sini saya sebagai moderator pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta serial diskusi filsafat kelima dengan tema pada malam hari ini, yakni keadilan dalam perspektif Islam, yang diselenggarakan oleh Taman Meta Juridika Fakultas Hukum Universitas Mataram dan dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia yang didukung oleh The Asia Foundation. Tentunya pada malam hari ini, kali ini kita kehadiran salah satu narasumber yang sangat digandrungi oleh anak muda seperti Mas Widodo sebutkan tadi, mulai dari podcastnya, karya-karya tulisnya, dan lain sebagainya. Yakni saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yakni Bapak Farudin Faiz. Beliau lahir di Mojokerto tanggal 16 Agustus 1975 dan beliau menyelesaikan pendidikan dimulai dari S1 hingga S3 yakni di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan saat ini beliau merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mulai dari tahun 2000 hingga sekarang. Adapun karya-karya beliau yang sangat sudah terkenal, yakni ada Filosof Juga Manusia, lalu Dunia Cinta Filosofis Khalil Gibran, selanjutnya Sebelum Filsafat, dan yang salah satunya lagi Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Baik, itulah sedikit perkenalan kita dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farudin Faiz telah menyempatkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Tentunya juga kita kehadiran Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, yakni Mas Widodo. Mungkin ada yang mau disampaikan berupa sambutan, waktu, dan tempat, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farudin Faiz. Ini suatu kehormatan bagi kami Asosiasi Filsafat Hukum. Bapak berkenan untuk memberi pencerahan ya. Ini juga di luar bayangan saya. Saya membayangkan ini sebuah keajaiban. Bapak berkenan. Saya mengenal Pak Farudin Faiz dari YouTube, ngaji filsafat, yang merupakan kajian rutin yang diampu oleh Pak Farudin di Masjid Jenderal Sudirman, Pak ya, di Jogja ya. Di Jogja. Jadi kalau di Jogja, kalau itu cari-cari mana Masjid Jenderal Sudirman itu. Kajian ini, ya, kajian ngaji filsafat ini tergolong unik karena mengangkat tema-tema kefilsafatan. Jadi tidak hanya filsafat Islam yang dikaji, yang disampaikan oleh Pak Farudin, tetapi Pak Farudin ini sangat dalam, sangat piawai menjelaskan filsafat Barat. Saya kaget juga menjelaskan Roland Barthes dengan baik, John Rawls, teori keadilan John Rawls, dan Paul Ricoeur, dan beberapa filsafat Barat, bahkan juga filsafat Timur, filsafat Jawa misalnya. Nah, uniknya lagi dikaji di masjid. Jadi Pak Farudin ini sangat dikenal karena mampu menjelaskan filsafat yang berat, yang membosankan, dengan penyampaian yang ringan, memudahkan sesuatu yang berat dengan cara yang menarik. Itu yang tidak mudah. Tetapi tidak mengorbankan kedalaman. Nah, inilah kita, Mbak. Jadi, jika kita ini sudah kajian ke berapa ini? Diskusi ke berapa, Mbak Laili? Kelima ya. Kalau sebelumnya kita sudah mengaji
filsafat Plato, Aristotle, kemudian utilitarianisme, dan juga keadilan John Rawls. Jadi kalau filsafat-filsafat Barat lebih menekankan rasio, malam ini tentu mendialogkan tidak hanya memusatkan perhatian pada rasio, tetapi tentu juga wahyu ilahiyah. Ini yang membedakan dengan kajian-kajian filsafat sebelumnya. Jadi dalam kajian filosofis tentang wahyu dan akal menjadi perbincangan diskursus ketika membicarakan otoritas dan peranan akal ketika berhadapan dengan wahyu. Dalam otoritas dipersoalkan derajat kebenaran yang diperoleh melalui penggunaan nalar. Pertanyaannya, apakah akal sampai pada kedudukan yang sama dengan wahyu atau berada di bawah wahyu? Keadilan ilahiyah tentu itu erat hubungannya dengan permasalahan irodah ilahi. Di sini timbul pertanyaan, apakah segala gerak dan tingkah laku dalam alam kehidupan, yakni kejahatan maupun kebaikan, kezoliman maupun keadilan, terjadi atas kehendak ilahi? Jika jawabannya iya, karena Allah itu maha kuasa. Hal ini akan bertentangan dengan persoalan yang lain. Setiap yang menghendaki keadilan disebut orang yang adil. Setiap orang yang menghendaki kezaliman disebut orang yang zalim. Jika setiap tingkah laku dalam alam kehidupan ini terjadi atas kehendak ilahi, hingga yang jahat dan yang adil sebetulnya apakah dikehendaki oleh Allah? Sedangkan sifat jahat dan zalim itu mustahil bagi Allah, karena Allah menegaskan di dalam firman-Nya yang berbunyi, Allah tiada menghendaki kezaliman. Jadi silahkan kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Widodo. Tadi kita sudah mendengar pengantar dari Mas Widodo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai ke Mas Faiz, Pak Faiz. Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu untuk para peserta diskusi pada malam hari ini. Bagi peserta yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan dapat melalui kolom room chat di Zoom yang ada di layar. Jika ingin bertanya langsung, maka peserta dapat mengklik raise hand. Baik, mari kita langsung saja mulai untuk materinya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini alhamdulillah dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk hadir di forum yang luar biasa ini. Ini saya merasa terhormat bertemu Bapak Ibu semua. Ini saya tidak kenal satu-satu, tapi dari aura wajahnya ini Bapak Ibu ini sudah orang-orang yang sudah, kalau bahasa Islamnya mutabahir fil ulum, orang yang sudah lama menyelami dunia keilmuan. Alhamdulillah malam hari ini semoga kita bisa saling belajar. Jadi tidak hanya dari saya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambah-nambah apalah yang saya sampaikan, karena hitungannya tema saya ini agak berat. Kalau yang lain diberi satu tokoh lebih ringan fokus. Saya diberi Islam, itu sudah beratnya luar biasa. Jadi ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh Muslim, para filosof Muslim dengan gagasan-gagasan masing-masing tentang keadilan. Semoga kapan-kapan kita bisa preteli satu-satu, tidak general. Malam hari ini saya membawa materi yang agak general memang, mungkin semacam pengantarnya, untuk menyadarkan kita betapa wacana keadilan ini luas sebenarnya. Jadi baik, saya mulai biar cepat, nanti mungkin sekitar jam 7 saya akhiri presentasi, kemudian kita dialog kurang lebih 30 menit. Monggo dilanjutkan slide-nya yang sudah tampil untuk materi yang pertama.
Slide-nya ada kan? Nah, kalau ini ayatnya ya, di awal-awal saya menyampaikan ayat, mungkin Bapak Ibu ingin menggali lebih jauh, kalau saya menyampaikan ayat, ingin tahu maknanya, boleh menggali tafsir-tafsir. Tapi ayat ini tegas sekali menyatakan bahwa di antara tugasnya orang beriman itu menjadi penegak keadilan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadi ini tugas yang jelas, tegas. Jadi jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi keadilan karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, bahkan ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Ini ayat ini bisa dipakai dalil untuk anti KKN, anti berpihak, anti, karena ini tugas utamanya seorang mukmin itu menjadi penegak keadilan. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Tidak usah dipertimbangkan ini yang salah ini orang yang kaya apa orang yang miskin, apa ayah ibuku, apa sanak kerabatku, sudahlah. Pokoknya tegakkan saja keadilan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang apa kamu kerjakan. Ini menegaskan saja. Monggo dilanjutkan slide selanjutnya. Ini juga sama. Ayat ini di surat yang berbeda, ayat yang berbeda, diperintah lagi kita kunu qawwamina syuhada'a bil qisti. Jadi jadilah penegak keadilan. Berarti dalam Islam itu sangat serius. Kita ini diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan. Bahkan ada kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Jadi kita boleh suka dan tidak suka pada seseorang, setuju atau tidak setuju pada orang itu atau kelompok itu, tapi jangan sampai ketidaksukaan, kebencian ini membuat kita berlaku tidak adil kepadanya. Ini surat Al-Maidah ayat 8. Dan ini kalimatnya tegas. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ternyata keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Berarti orang yang tidak adil itu dia jauh dari ketakwaan. Jauh dari sikap puncak religius. Kalau dalam Islam disebut takwa. Nah, ini dalil-dalil. Ini sebenarnya bisa diperjalan lewat tafsir-tafsir. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya membaca keadilan secara paradigmatik. Ini salah satu jalan mudah kalau pakai teorinya De Saussure itu kan memahami sesuatu bisa sintakmatik, bisa paradigmatik. Secara paradigmatik, kalau dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang berkonotasi keadilan, yang ini akan memudahkan kita untuk memahami keadilan itu apa. Jadi ada istilah al-qis tadian kunu qawwamina syuhada'a bil qisti. Al-qis itu artinya juga, qistun itu artinya juga adil. Tapi adil dalam definisi, kalau qistun itu artinya pas dan wajar. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Jadi kewajaran atau pas sesuai takaran, itu al-qis. Kemudian ada al-mizan. Kalau al-mizan ini konotasinya keseimbangan, harmoni. Itu juga berhubungan dengan keadilan. Ada juga al-haq. Hak ini juga konotasinya kebenaran, konotasinya pada keadilan juga. Maka tegakkanlah kebenaran, itu berkorelasi dengan tegakkanlah keadilan. Karena manifestasi dari kebenaran itu keadilan. Nanti ada filosof yang punya teori seperti ini, namanya Sayyid Hussein Nasr. Jangan bicara dulu keadilan sebelum kita sampai pada terminal namanya al-haq. Ketika kita memperjuangkan
yang hak inilah nanti lahirnya keadilan. Nah, ini teori dari Syed Hussein Nasr. Nanti ada juga istilah al-wasat. Al-wasat ini sikap pertengahan, tidak ekstrim. Makanya hari ini populer banyak diangkat oleh para cendekiawan muslim istilah Islam moderat. Islam moderat itu Islam yang wasatiyah. Islam yang wasatiyah itu lawannya ekstremisme dalam beragama. Itu juga berarti keadilan. Berarti obatnya fundamentalisme, ekstremisme itu keadilan. Hubungannya dengan al-wasat tadi. Nah, yang terakhir ya tentu saja istilah al-adl. Kalau al-adl ini konotasinya adalah memperlakukan dua pihak secara setara, tidak memihak. Itu adil. Jadi ini makna-makna keadilan secara paradigmatik. Kalau berhubung kita sambungkan dengan muatannya Al-Quran. Jadi al-qistu berarti adil itu pas, tidak lebih, tidak kurang. Al-mizan, adil itu berarti harmonis, seimbang. Adil itu berarti kebenaran yang hidup. Adil itu berarti sikap pertengahan, tidak ekstrim. Dan adil itu berarti tidak berpihak, memperlakukan secara setara. Nah, ini makna secara paradigmatik. Nah, ini biar dari sini kita ngerti, oh nanti situ diskusi keadilan kalau dalam Islam. Baik, dilanjutkan lagi. Nah, ini tulisannya agak kecil-kecil. Kalau dalam tradisi filsafat di dunia Islam, isu keadilan itu bisa jadi isu fikih, bisa jadi isu kalam, bisa jadi isu akhlak atau tasawuf. Nah, ini nanti gaya membahasnya beda-beda. Tokoh-tokoh kunci macam-macam. Jadi bisa jadi kajian ini masuk fikih. Fikih itu nanti termasuk hukum, tapi juga termasuk muamalah, sosial, politik, leadership, pemimpin yang adil, macam-macam. Itu ranahnya ada di fikih. Tentang hak dan kewajiban beragama, religius, itu ranahnya ada di fikih. Mengatasi konflik, bagaimana menetapkan hukum yang adil, itu ranahnya ada di fikih. Makosid syariah, tujuannya syariah, itu yang dipastikan pasti adil untuk seluruh umat manusia, ini ranahnya ada di fikih. Kalau dalam ilmu fikih ada istilah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Tema keadilan itu banyak dielaborasi di sana. Kalau Bapak Ibu ini kan bidangnya hukum. Nah, bidang hukum itu kalau dalam Islam tidak sekedar materi hukumnya, pasti ada filsafat hukumnya. Ini kan filsafat hukum. Nah, filsafat hukum itu kalau dalam fikih namanya falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Nah, tema keadilan banyak dibahas di situ. Nah, tokoh-tokoh banyak. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam 4 itu punya konsep khusus masing-masing tentang apa itu adil. Imam Asy-Syatibi yang punya konsep makosid syariah. Kemudian Al-Farabi dengan Aro'u Ahlul Madinah, Al-Fadilah, sistem politik Islam, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana mekanisme politik yang adil. Yang nanti ada juga konsep-konsep dari Ibnu Sina, apalagi Ibnu Khaldun, yang secara detail membahas mekanisme perekonomian. Termasuk juga gerak sejarah, keadilan para pemimpin dalam sejarah, Ibnu Khaldun dan kawan-kawan. Nah, ini kalau tema-tema ini yang kita bahas, ya levelnya sama, level filosofis, tapi ranahnya, isu-isunya masuk pada isu fikih. Jadi masuk pada isu-isu ketetapan hukum Islam, ibadah, muamalah, kadang ada juga menyebutkan ahwalus syahsiyah, tentang perilaku diri, kemudian hudud, jinayah, itu ada di sini semua. Jadi ini salah satu caranya membahas keadilan dalam konteks Islam di level filosofis. Ada kalanya juga ini isu teologis, isu kalam. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Widodo tadi, keadilan Tuhan, relasinya apa dengan kemampuan kapasitas manusia untuk adil dan lain sebagainya, ini isu teologis.
Ini perdebatannya ramai sekali. Bahkan nanti ada salah satu aliran dalam teologi Islam namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu di antara dasar alirannya, mereka punya Pancasila itu, usulul khamsah. Salah satunya adalah keadilan. Nah, ini isu kalam. Termasuk juga membahas tentang sunnatullah alam. Sunnatullah alam ini mekanisme alam yang dipandang mencerminkan sifat-sifat Tuhan, termasuk keadilan. Ini isu teologis. Ada tokoh-tokoh banyak, hampir semua tokoh-tokoh teologi Islam klasik ini membahas tentang keadilan ini. Wasil bin Atha, bahkan Ibnu Rus. Ibnu Rus saya masukkan di ranah teologis karena dia juga mengangkat isu teologis. Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh juga membahas ini. Nah, ini berarti keadilan dalam ranah teologis. Nanti yang populer juga tema keadilan ini, keadilan dalam ranah akhlak atau tasawuf. Nah, ini biasanya yang dibahas tentang jiwa manusia, karakter adil, akhlak yang adil, tuntutan untuk tidak zalim, dan macam-macam. Ini ranah akhlak atau ranah tasawuf. Bahkan nanti ada beberapa sufi yang menempatkan adil ini salah satu makomat, salah satu terminal yang harus dilalui oleh orang yang sedang melakukan suluk. Jadi melakukan perjalanan spiritual. Nah, dia harus punya karakter adil. Tokoh-tokoh banyak sebenarnya di situ saya sebut, ada Ibnu Miskah, ada Imam Ghazali. Kalau saya tarik banyak, nanti akan ketemu juga Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi. Menarik kalau kita bahas isu-isu keadilan dari perspektif mereka ini, para mistikus, para spiritual. Cara membahasnya sangat berbeda nanti dengan Plato, dengan Aristoteles, John Rawls, dan lain-lain. Ada hal yang berbeda kalau versi mistik. Kapan-kapan boleh diangkat keadilan versi para mistikus. Nah, jadi ini levelnya kalau kita sedang membahas keadilan dalam Islam, berarti ada banyak ranah yang bisa dijelajahi. Bisa sawah fikih, bisa sawah kalam, bisa sawahnya akhlak atau tasawuf. Versi yang mana dulu? Ya ini nanti pastinya saling berkaitan pula. Tapi paling tidak kita ngerti sekarang kalau nanti mendiskusikan keadilan, oh ini tema kalam ini sebenarnya. Oh ini tema akhlak tasawuf. Oh ini tema fikih. Fikih itu berarti melihat aspek fisiknya, aspek yang kelihatan. Kemudian kalau kalam melihat aspek keimanan, rasionalitasnya. Kalau akhlak tasawuf itu melihat aspek penghayatan, pendalamannya. Baik, dilanjutkan. Ini paling tidak Bapak Ibu sudah ngerti. Nah, dari banyak ranah tadi, secara ontologis, nah kalau filsafat itu kan selalu biasanya diawali dari adanya keadilan atau level ontologisnya. Nah, ini saya ambil konsep jenis-jenis keadilan ini dari Ibnu Miskaweh. Kata Ibnu Miskaweh ada 3 jenis keadilan. Yang pertama, keadilannya alam atau natural justice atau bahasa Arabnya al-adlu at-tabi'i. Kadang-kadang kita menyebut natural justice ini kalau dalam kajian Islam disebut sunnatullah. Mekanisme alam yang itu ditetapkan oleh Allah. Kalau versinya Ibnu Miskaweh, keadilan alam itu sesuatu yang mutlak, pasti adil. Asal tidak diintervensi, tidak dikacaukan oleh manusia, mekanisme alam itu pasti adil. Manusia itu tinggal memahami mekanismenya, kemudian memanfaatkannya. Menjaganya agar selalu dalam kondisi alamiahnya. Karena begitu diintervensi, dia akan kacau keadilannya. Nah, ini untuk natural justice. Jadi keadilan alam atau al-adlu at-tabi'i. Jadi misalnya ada harimau kok makan rusa, misalnya bisa disebut wah harimau ini zalim pada rusa. Enggak, itu memang mekanisme alam begitu, rantai makanannya begitu.
Nanti kalau rusanya tidak dimakan harimau, mungkin ada konsekuensi-konsekuensi ekologisnya. Atau harimau tidak diperkenankan makan secara liar, juga ada konsekuensi-konsekuensi ekologisnya. Keadilannya akan bisa ruwet, bisa kacau. Ini versi natural justice. Boleh nanti kalau Bapak Ibu tertarik, misalnya argumen natural justice ini kita pakai untuk apa sih yang dikacaukan dalam ritme alam oleh manusia ini sehingga hari ini kita mengalami banyak problem ekologis, termasuk pandemi, termasuk COVID yang bermutasi-mutasi terus. Ini apa ya? Kesalahan apa yang kita lakukan dengan mengintervensi al-adlu at-tabi'i ini? Nah, ini secara ontologis nanti ini ada di jenis keadilan alam. Ada pula al-adlu al-wad'i. Al-adlu al-wad'i ini keadilan versi manusia. Kalau bahasanya mungkin bisa kita sebut conventional justice. Conventional justice itu yang dianggap adil oleh manusia itu seperti apa? Nah, itu bisa sifatnya universal, bisa sifatnya parsial. Universal itu dalil yang dianggap berlaku untuk semuanya. Ada yang punya pandangan, enggak, ini berlaku untuk wilayah tertentu. Ada yang sifatnya normatif, ada yang sifatnya historis. Ada yang jenisnya untuk diri sendiri, intrapersonal, ada yang antar individu, interpersonal. Ada banyak sekali konsep macam-macam. Yang kita pelajari kemarin, kalau versi teori ini, termasuk dari Aristoteles, termasuk dari Plato, dan lain-lain, ini namanya keadilan versi manusia, conventional justice. Dan biasanya sifatnya historis. Mengapa sih kok keadilan versi Plato itu didefinisikan begitu? Kalau John Rawls begini, itu pasti tidak lepas dari historisitasnya. Jadi latar belakang sejarah yang melahirkan gagasan itu. Makanya disebut conventional justice. Dia berlaku sejauh disepakati. Kalau tidak disepakati, ya tidak jalan keadilan itu. Beda dengan keadilan alam tadi. Keadilan alam itu mau tidak mau kita harus setuju dengan pola itu. Karena kalau kita kacaukan, kita akan susah sendiri. Nah, yang ketiga ini keadilan Tuhan. Al-adlu al-ilahi. Al-adlu al-ilahi ini divine justice. Divine justice itu agak sulit mendefinisikannya dengan definisi keadilan biasa, tapi apapun yang diputuskan oleh Allah itu pasti adil. Ini kalau dalam teorinya Ibnu Muskaweh begitu. Ketetapan Allah apapun itu pasti adil. Ini tadi yang berhubungan dengan al-haq tadi. Yang memang benar terjadi itulah memang adil. Kalau dalam bahasa Jawa sering disebut kasunyatan atau kenyataan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Itu derajatnya pasti adil. Hanya saja kadang kita bisa menangkap maksud dari keadilan Allah itu, kadang kita tidak bisa menangkap. Jadi selisihnya di sini. Jadi kadang kita bisa memahami, bisa menangkap, kadang kita tidak bisa menangkapnya. Nah, di situ ada aspek yang kita terima, kita patuhi. Tapi ini nanti diskusinya panjang kalau masuk dalam kalam tentang keadilan Tuhan ini. Jadi secara ontologis, 3 jenis keadilan inilah yang nanti jadi tema baik dalam fikih, dalam kalam maupun dalam tasawuf di level filosofisnya. Yuk, dilanjutkan lagi. Nah, kalau ini kompleksitas ontologisnya, fokus dari perbuatan adil. Dari banyak teori di antara para filosof muslim, ketika menjelaskan adil, itu ternyata fokusnya macam-macam. Masing-masing filosof mengambil fokusnya sendiri, bahkan ada yang satu filosof itu 2-3 fokus. Tapi ini menunjukkan macam-macam yang disebut adil itu. Ada yang fokus ke orangnya. Jadi nanti ini mirip virtu etik gaya Aristotelian, bahwa adil itu kuncinya terletak pada orangnya, tidak pada jenis tindakannya. Jadi disebut adil
Kalau orang ini memang sudah punya karakter adil. Kalau orangnya sudah punya karakter adil, pasti membuahkan perilaku perbuatan adil. Nah, jadi yang dilihat orangnya, bukan tindakannya. Kadang-kadang tindakan ini kelihatan kok begitu ya, kok rasanya pilih kasih enggak. Ini pasti ada alasannya. Wong enggak mungkin dia secara sengaja melakukan ketidakadilan. Wong dia ini sudah diakui integritasnya sebagai orang yang adil. Jadi banyak teori nanti yang fokus ke orangnya. Makanya di beberapa filsuf Muslim ketika membahas filsafat politik misalnya, banyak yang tidak membahas sistem politik yang adil, tapi justru membahas ciri-ciri pemimpin yang adil, ciri-ciri pengelola negara yang adil. Ini karena fokus kajiannya pada orangnya. Jadi, pokoknya orang ini digarap bagaimana caranya biar dia punya karakter adil. Setelah itu insya Allah yang dia lakukan pasti keadilan. Dan dia bisa menyesuaikan dengan situasi bagaimana keputusan terbaik yang adil. Karena dalam dirinya sudah ada karakter adil. Ada juga yang fokus pada niatnya, motifnya. Jadi keadilan itu kunci awal gerbangnya ada pada niat. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang ada loh tindakannya rasanya adil, tapi motifnya di balik itu ada misalnya pamrih-pamrih egois tertentu dari keadilan itu. Itu kalau dalam kajian akhlak Islam itu dianggap tidak paripurna kebaikannya. Jadi kebaikan itu paripurna antara lain motifnya juga harus positif, harus baik. Berarti keadilan juga harus diniati, diawali dari niat untuk adil. Kalau dalam ilmu akhlak bahkan saya akan tunjukkan betapa adilnya saya. Tapi niatnya hanya untuk pamer, untuk sombong, untuk menunjukkan betapa pinternya aku. Nah, itu tidak disebut keadilan. Kalau dalam versi akhlaknya Islam juga penting. Wah, biar orang mengagumiku nanti followerku jadi banyak ini. Ah, itu juga motif namanya. Motif akan merusak perbuatan. Kalau dalam akhlak, maka motif juga banyak masuk dalam fokus keadilan dalam kajian Islam. Kalau yang ketiga, kalau ini jelas ya, ini strategi perbuatan-perbuatan, struktur, sistem yang mengarah pada adil. Di situ saya pakai kalimat amal soleh. Kita jarang membahas amal soleh ini. Soleh itu biasanya kita definisikan baik begitu saja. Soleh itu dari kata-kata soluha yasluhu, artinya sesuai, cocok. Jadi amal soleh itu berarti amal yang cocok, amal yang pas. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Nah, segala tindakan yang pas seperti dijelaskan tadi, cocok, tidak lebih, tidak kurang, itu disebut tindakan yang adil. Dan umat yang tidak rugi, kalau dalam surat Wal-Asri itu kan, orang itu tidak rugi kalau beriman dan beramal soleh. Itu boleh ditafsirkan beriman dan hidup dalam keadilan. Karena amal soleh itu amal yang pas. Adil terhadap dirinya, adil terhadap orang lain, dan seterusnya. Ada juga yang fokus pada dalil, pedoman, rujukan. Ini dengan asumsi bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan, baik itu pada alam yang tadi saya jelaskan, maupun untuk manusia. Kalau untuk manusia kan dalam bentuk pedoman. Agama, ajaran, dogma, kitab suci, itu kalau bagi umat Islam dipastikan orang yang menjalankannya isinya pasti keadilan. Jadi fokusnya pada rujukannya, berarti ini adil apa tidak, dilihat ini cocok atau tidak dengan tuntunan agama atau rujukan agama. Ini juga fokus dari perbuatan adil, melihat kesesuaian dengan dasar agamanya. Berarti sebelumnya sudah dipastikan tuntunan agama itu isinya pasti adil. Dan yang terakhir, kalau ini Bapak Ibu mesti sudah banyak menggali, gaya utilitarian. Jadi dilihat manfaatnya atau maslahatnya. Semakin dia manfaat, semakin dia maslahat, semakin besar kemungkinan yang dilakukan itu sudah adil.
Ini beberapa filosof Muslim juga ada yang menggunakan parameter ini. Jadi parameter adil itu dilihat dari hasilnya. Prosesnya adil tapi hasilnya kok menyusahkan, merusak, menindas, mengacaukan, pasti itu tidak adil. Yang dilihat di aspek manfaat atau maslahatnya. Baik, dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke fokus-fokus ini. Kita semacam window shopping kalau bahasa itunya. Kita jelajahi dulu, kita lihat kerangka-kerangkanya dulu. Nanti mungkin di waktu yang akan datang kita selami satu-satu. Yang pertama, ini konsep dari saya ambil keadilan sebagai salah satu fitrah. Itu antara lain yang punya pendapat seperti ini Muhammad Iqbal. Bapak Ibu boleh membaca Reconstruction of Religious Thought itu. Jadi keadilan itu salah satu dari fitrahnya manusia. Jadi ada kecenderungan fitri dalam diri manusia untuk adil. Selain banyak kecenderungan atau fitrah yang lain, misalnya kecenderungan pada kebenaran, cenderung pada kebebasan, kesucian, kebersihan, keindahan. Ini kan fitrah. Fitrah itu maksudnya manusia itu secara otentik, dia nyaman dan lebih suka dengan kebenaran, kebebasan, keindahan, kesucian sebelum terdistraksi oleh macam-macam, termasuk keadilan. Jadi dalam kondisi murni alami, manusia pasti nyaman dengan keadilan dan tidak nyaman dengan ketidakadilan. Kalau ada orang kok santai saja, enak saja menyaksikan fenomena ketidakadilan, itu berarti fitrahnya sedang buram dia. Dia sedang menjauh dengan kesucian dirinya. Kemarin Idul Fitri itu kan istilahnya idul itu kembali, fitri itu fitrah, kembali fitrah. Itu harusnya begitu Idul Fitri semakin jernih jiwa kita. Antara lain kita bisa menangkap keadilan secara lebih tepat. Jiwa kita akan gelisah setiap kali melihat fenomena ketidakadilan. Nah, berarti kalau kita ingin jadi manusia yang sejati, kita butuh keadilan. Kalau kita ingin jernih sebagai hakikinya manusia, kita butuh keadilan. Baik adil di level jasmaniyah, batiniyah, maupun ruhiyah. Apapun orientasi hidup kita, dipenuhilah itu secara adil. Nah, ini teori saya ambil antara lain dari filosof Muslim Muhammad Iqbal. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, kalau ini pandangan bahwa keadilan itu amanat. Kalau tadi kan fitrah, fitrah berarti sudah kita bawa. Kalau ini teori ini menyebut adil itu amanat. Amanat itu pesan, tugas, perintah yang dibebankan pada kita. Teori ini saya ambil antara lain dari filosof Muslim namanya Fazlur Rahman. Beliau ini termasuk orang yang disebut filosof neomodernis dalam Islam. Nah, kata Fazlur Rahman, hakikatnya Islam itu dua, yaitu tauhid dan keadilan. Ini simbol dari tugas kita sebagai manusia. Kalau dalam Islam ini kan punya dua tugas. Yang pertama sebagai hambanya, yang kedua sebagai khalifahnya. Yang pertama namanya sebagai Abdullah, hambanya, yang kedua khalifatullah, wakilnya di muka bumi. Jadi kita ini tugas pertama adalah di hadapan Allah harus menomorsatukannya. Kita ini hambanya, itu yang disebut tauhid. Secara vertikal kita wajib bertauhid, secara horizontal kita ini kan khalifahnya. Tugas sebagai khalifah itu apa? Tugas menegakkan keadilan. Jadi tugas untuk menghidupkan keadilan. Baik untuk diri kita, untuk alam semesta, maupun keadilan pada sesama. Jadi ini teori ini antara lain muncul dari Fazlur Rahman. Yang punya teori keadilan itu ya amanat ilahi. Kalau tadi fitrah, sekarang amanat dari Tuhan. Baik, lanjut. Yuk. Nah, kalau ini ranah akhlak tadi. Ini saya ambil antara lain dari Imam Ghazali. Keadilan sebagai kebajikan, kebaikan.
Ini Bapak Ibu yang pernah belajar kajian Islam, istilah baik itu kan banyak kalau dalam Islam. Dan semuanya kata Imam Ghazali itu ya puncaknya adalah keadilan. Ada istilah birrun. Birrun ini baik. Segala jenis kebaikan itu namanya birrun. Baik di level apapun itu namanya birrun. Ada khairun. Khairun itu kebaikan tapi kebaikan agama. Kadang-kadang pikiran kita nggak nyampe. Kayak gini kok disebut baik. Tapi saya terima saja. Ini kebaikan yang jenisnya khairun. Ada ma'ruf. Ma'ruf itu juga kebaikan. Maka ada istilah amar ma'ruf. Memerintahkan kebaikan. Kalau ma'ruf ini kebaikan yang disetujui, disepakati oleh masyarakat. Ini ma'ruf. Maka memerintahkan ma'ruf itu berarti perintahkanlah dengan jalan yang bisa diterima, disepakati oleh masyarakat. Ini juga puncaknya keadilan. Ada soleh. Soleh itu, saya tadi sedikit menjelaskan, kebaikan yang sesuai dengan situasi, yang pas dengan kondisinya. Itu namanya soleh. Orang lagi membutuhkan sumbangan tenaga, kita memberikan tenaga. Ini amal soleh. Orang lagi butuh sumbangan dana, kita memberikan dana. Ini amal soleh. Jadi perbuatan baik yang pas, cocok dengan situasinya. Itu pun prasyarat puncaknya adil. Jadi baik itu birrun, segala macam kebaikan, puncaknya adil. Khairun, kebaikan agama, yang kadang-kadang kita juga belum paham ini maksudnya apa, puncaknya juga adil. Kebaikan sosial yang disepakati masyarakat, yang namanya ma'ruf, itu juga adil. Kebaikan soleh, kebaikan sesuai konteks situasi, ini juga adil puncaknya. Jadi keadilan itu adalah puncaknya kebaikan. Ini teori dari Imam Ghazali. Baik, lanjut lagi. Ya enggak apa-apa, biar kita menjelajah kemana-mana. Nah, kalau ini konsep dari filosof Muslim juga, tadi sudah saya sebut namanya Ibnu Miskaweh. Ibnu Miskaweh ini mewarisi banyak teori-teori keadilan dari Aristoteles. Terasa sekali di sini teori jalan tengahnya Aristoteles. Beliau ini sebenarnya mewarisi Aristoteles dari terjemahannya Hunain bin Ishaq, tapi lewat Galen. Jadi tidak langsung karya-karyanya Aristoteles. Nah, kata Ibnu Miskaweh, ya, adil itu wataknya jiwa yang paling puncak. Jadi kata Ibnu Miskaweh, coba perhatikan diri kita ini. Jiwa kita ini punya 3 aspek. Yang pertama bahimiah. Bahimiah itu artinya binatang ternak. Jadi dalam diri kita ini ada unsur seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan kesibukannya cuma 2. Makan, minum, berketurunan. Jadi ini yo kayak kebutuhan dasar kita. Makan, minum, seks itu kan. Kalau orang hanya mikir ini orang kayak binatang ternak. Tapi ini harus dipenuhi dengan pas. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kurang namanya tafrid, lebih namanya ifrod. Kalau kita berlebih-lebihan menuruti nafsu binatang ternak ini, kita namanya syaraf, orang rakus, tidak terpuji. Atau kekurangan. Harusnya makan tapi makannya kurang, tidak cukup. Harusnya kawin atau menikah berketurunan, tidak mau berketurunan. Itu namanya tafrid, kurang, khumud. Yang pas itu yang tengah-tengah, wasat. Yang adil itu yang tengah-tengah, yaitu iffah, mampu menjaga diri, menjaga kehormatannya. Makan ya makan, tapi tidak sampai segitunya. Kawin ya kawin, tapi tidak ke situ terus. Dipenuhi secukupnya. Itu bahimiyah. Nanti ada jiwa sabu'iyah. Sabu'iyah ini jiwa bagian diri kita yang binatang buas. Sibak itu binatang buas. Binatang buas itu kan beda dengan bahimiyah tadi. Dia punya aspek ambisi, gerak, punya target, punya cita-cita, punya maksud. Nah, itu binatang buas. Menyerang yang lain. Kadang-kadang menginginkan apa, menjatuhkan lain, menyerang yang lain, punya cita-cita apa, itu sabu'iyah, binatang buas.
Tidak masalah, wong manusia itu kan memang ingin maju, ingin berkembang, punya nafsu sabuiyah, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya tahawur, nekat. Kalau kekurangan itu berarti orang tidak punya kreativitas, tidak punya inisiatif, tidak punya keaktifan, males. Itu namanya juben. Tidak punya target, tidak punya cita-cita. Kita harusnya tengah-tengah. Yang adil apa? Syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Jadi ini tengah-tengah antara juben dan tahawur. Dan yang ketiga dalam diri kita ada unsur yang sering kita unggulkan adalah unsur natikoh. Unsur natikoh itu unsur kecerdasan. Unsur akal budi intelektual. Itu juga penting sih, tapi juga jangan berlebihan, jangan kekurangan. Kalau kekurangan di natikoh, kita ini masuk kategori balah. Balah itu dungu, bodoh, tidak pinter, kurang belajar, kurang menggunakan akal budinya. Dan jangan berlebihan. Berlebihan itu safah atau sembrono. Tidak cerdas cara menggunakan ilmunya. Kadang hal-hal yang tidak penting dimasukkan saja, yang penting dilewatkan. Ini sembrono. Kita sering habis energi berpikir membahas hal-hal yang tidak penting. Seperti hari ini kan dunia kita, dunia medsos, itu sering problemnya bukan kurang informasi, tapi kelebihan informasi, tidak pinter nyaring. Akhirnya banyak hal tidak penting menyibukkan kita. Itu safah namanya, sembrono. Harusnya kita tengah-tengah. Tengah-tengah itu ilm, adil, bijaksana. Nah, puncaknya watak jiwa itu ketika bahimiyah, natikoh, sabuiyah ini harmonis di tengah. Kalau tiga-tiganya harmonis, situasi itulah nanti yang disebut adil. Jadi pas sudah semuanya sesuai takarannya, tidak kurang, tidak lebih. Ya kalau kurang nanti secara umum disebut zalim. Kalau lebih secara umum disebut mazlum. Jadi ini teori dari Ibnu Miskaweh untuk menjelaskan bahwa keadilan itu sebenarnya wataknya jiwa. Tinggal bagaimana kita mengelola, menghidupkannya. Baik, silahkan dilanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan. Dilanjutkan oleh Ibnu Miskaweh, ada lagi beliau punya teori, keadilan itu adalah kebutuhan. Kalau tadi kan fitrah. Fitrah itu mau tidak mau hidup. Kalau ini kebutuhan. Kita butuh untuk berlaku adil dan juga butuh untuk orang lain adil pada kita. Nah, ini namanya kebutuhan. Kita tidak suka orang tidak adil pada kita, kita juga akan nyaman kalau melakukan keadilan. Kata Ibnu Miskaweh, keadilan ini kita butuhkan untuk keadilan itu sendiri dan juga kadang-kadang untuk tujuan lain yang lebih besar. Jadi tujuannya ini lebih besar itu misalnya kesejahteraan, ketentraman, mencari ridhonya Tuhan. Itu semuanya butuh keadilan. Itu berarti dia tidak hanya tujuan dalam dirinya sendiri, tapi juga seringkali ada tujuan lain yang lebih besar. Nah ini teori keadilan sebagai kebutuhan. Itu nanti di kitabnya Ibnu Miskaweh, Tahdzibul Akhlak itu beliau menjelaskan ilustrasinya. Misalnya ketika kita adil pada diri kita, kita juga mendapatkan kenyamanan, ketentraman dari keadilan kita pada diri kita. Akhirnya kita sehat, akhirnya kita bisa berpikir jernih, akhirnya kita bisa tenang menempuh jalan rohani. Itu karena awalnya kita adil pada diri kita. Jadi kita memenuhi tuntutan-tuntutan diri kita secara pas, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kita adil pada orang lain, insya Allah orang lain juga akan adil pada kita. Disitulah nanti dasarnya muncul tatanan masyarakat yang adil. Termasuk dalam sisi pemerintahan. Kalau seorang raja
melakukan keadilan, ya rakyat ini akan dimudahkan untuk menjalankan keadilan. Kalau rakyatnya juga melahirkan keadilan, rajanya lebih mudah lagi menjalankan, menegakkan keadilan. Jadi ini ada timbal balik, sama-sama saling butuh. Raja butuh rakyat yang adil, rakyat butuh raja yang adil. Meskipun di banyak teori kita selalu meminta rajanya yang harus adil, rakyat juga harus adil. Adil itu berarti kan pas, kurang ya dibilang kurang, lebih dibilang lebih. Itu namanya adil. Jadi ini menunjukkan keadilan itu adalah kebutuhan kita. Setiap orang tidak hanya fitrah dalam dirinya adil, tapi dia juga membutuhkan keadilan. Baik, ini masih teorinya Ibnu Miskawai. Boleh dilanjutkan? Nah, ini analoginya penegakan keadilan. Ini teori tentang penegakan keadilan. Kalau ini, teori ini saya ambil dari filosof Muslim juga namanya Ali Syariati dari Iran. Ini malam hari ini kita pokoknya menjelajah kemana-mana, ini tidak karu-karuan, saya nyomot sana nyomot sini. Paling tidak Bapak Ibu sedikit-sedikit dapat gambaran. Kapan-kapan nanti diperdalam satu-satu. Nah, kata Ali Syariati, tugas hampir semua nabi, khususnya Nabi Ibrahim itu menegakkan keadilan. Jadi analogi penegakan keadilan itu bisa kita lihat dari perjuangan para nabi. Para nabi itu lahir dari tengah masyarakat, memperoleh kesadaran, wawasan, level hikmah itu berarti level filosofis, kemudian melakukan reformasi, transformasi sosial. Contoh nabi yang diangkat oleh Ali Syariati itu 4. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini 4-4-nya ini kan lahir dari tengah-tengah masyarakat. Makanya disebut ummi dan mencapai kesadaran ilahiyah dan juga kesadaran hikmah, kesadaran filosofis, tapi tidak berhenti di situ. Mereka melakukan reformasi dan transformasi sosial untuk meruntuhkan tatanan yang tidak adil. Nah, nanti dilanjutkan oleh Ali Syariati. Musuhnya keadilan itu ada 4. Beliau kemudian mengambil contoh kasusnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan musuh besarnya Fir'aun. Nah, dalam semesta hidupnya Fir'aun itu kan ada 4 variabel yang ada di kerajaannya. Yang ini 4-4-nya ini kata Ali Syariati musuhnya keadilan. Yang pertama musuhnya keadilan itu Fir'aunnya sendiri. Fir'aun itu berarti simbol penguasa yang korup, yang menindas, yang merasa benar sendiri, yang despotik, tiran. Nah, dimanapun ada profil pemimpin di level apapun yang seperti ini, berarti ini musuhnya keadilan. Yang kedua Haman. Haman ini ilmuwan, intelektual, teknokrat, tapi pendukung Fir'aun. Dia ini kan termasuk kepercayaannya Fir'aun. Berarti ini orang pintar, cendekiawan, ilmuwan yang melacurkan ilmunya mungkin demi fasilitas dengan cara mendukung Fir'aun. Nah, orang-orang tipe Haman ini juga musuhnya keadilan. Karena orang ini akan membuat yang buruk, yang jahat, yang jelek jadi masuk akal. Jadi niscaya. Itu karena kepandaiannya. Karena dia ini ilmuwan. Yang ketiga musuhnya keadilan itu Korun. Korun ini dalam kisahnya Musa, zaman Nabi Musa ini hartawan. Kalau hari ini mungkin konglomerat yang kaya raya, kapitalis. Tapi dia tidak mau berbagi. Bisanya hanya menghisap kekayaan rakyat yang ada di sekelilingnya. Ini korun. Ini tipe hartawan kapitalis yang menindas, menyerap, menghisap kekayaan massa. Ini juga musuhnya keadilan. Dan yang terakhir Bal'am. Bal'am ini agamawan,
pendeta kalau zaman Nabi Musa, tapi pendeta yang mengabdi pada Fir'aun. Berarti ini bahaya juga pendeta level Bal'am ini, karena dia akan melegitimasi keputusan-keputusan Fir'aun yang tiran tadi dengan dalil-dalil agama. Jadi ini juga musuh keadilan. Orang jadi tidak sadar bahwa itu sebenarnya sesat, itu sebenarnya salah, itu sebenarnya tidak boleh. Karena dijustifikasi oleh Bal'am ini, pendeta agamawan yang melegitimasi status quo penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi kata Ali Syariati, dalam konteks keadilan sosial, itu ada 4 musuh yang harus kita waspadai. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Korun, dan yang keempat Bal'am. Baik, Bapak Ibu, saya kira mungkin ini dulu saja pemaparan dari saya. Monggo setelah ini mungkin kita dialog. Ini kalau dalam bahasa filsafat ini saya hanya menyampaikan yang kuliat. Kuliat itu hal-hal umum dulu, yang juz'iyat detailnya belum. Ini hanya mengantarkan kita paling tidak malam hari ini kita mulai terbuka terhadap luasnya wacana keadilan dalam konteks agama-agama termasuk dalam Islam. Baik, saya kira itu dari saya. Monggo saya kembalikan lagi. Baik, Mbak Lairi. Pak Fahrudin Faiz. Baik, di sini kita sudah memiliki saudara-saudara yang tidak sabar untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Di sini ada saudara Imam Sukadi. Ingin bertanya langsung? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Imam Sukadi. Saya asli Sumeneb, Madura, yang sekarang Suramadu masih belum aman. Mohon izin, saya ini adalah salah satu penggemar Pak Dr. Fahrudin Faiz. Ya, apalagi beberapa minggu kemarin melihat YouTube-nya mengenai kalau menikah itu harus dengan sahabat. Filsafatinya Nietzsche. Meskipun saya tidak sependapat, Pak, karena saya pernah ditolak oleh sahabat pada saat itu. Itu intermezzo saja. Begini Pak Dr. Fahrudin Faiz, dulu pada saat saya kuliah di Fakultas Hukum, ada seorang dosen filsafat ilmu itu membagi keadilan itu menjadi 5. Yang pertama itu keadilan sama rata, yang kedua keadilan proporsional, seimbang, yang ketiga keadilan aritmetika, 2, 4 bilang ganjil, semuanya itu adil menurut aritmetika. Yang keempat ada keadilan geometri. Geometri itu ya kalau misalnya sudutnya begitu ya itulah adil menurut geometri. Dan yang terakhir yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keadilan epikia katanya. Keadilan menurut rasa. Meskipun kamu beli harga sepatu itu berapa miliar, tapi tempatnya tetap di kaki bukan di kepala. Ya kira-kira begitulah. Mendapatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, sebentar ya. Pertanyaan saya adalah saya pernah melakukan riset di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan pembagian waris. Saya tertarik dengan satu putusan, waris itu dibagi terbalik, 2 yang bagian perempuan, 1 untuk laki-laki. Saya tanyakan, kenapa kok bisa seperti itu? Pada saat orang tuanya sakit-sakitan, kebetulan punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Si bapak ini tinggal di rumah anak perempuannya. Sakit-sakitan, Pak. Dari hampir semua bawaan hartanya itu habis untuk membiayai sakitnya dan akhirnya meninggal. Mintalah ke hakim untuk meminta penetapan. Ternyata hakimnya itu memutus terbalik. Apakah dengan melanggar kodrat seperti dalam tanda kutip bahwa Al-Quran sudah jelas nasnya bahwa 1 untuk perempuan 2, 1 untuk perempuan 2 dan banding 2 untuk laki-laki ini terbalik, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Fahrudin Faiz. Oke. Terima kasih. Langsung saya jawab biar mudah.
Baik, terima kasih Mas. Langsung saya jawab nih. Jadi ya kalau urusan hitung-hitungan waris kalau dalam Islam itu sebenarnya tergantung cara kita memahami ayatnya. Kalau dalam Islam itu ada namanya tafsir, cara nafsir. Memang ada versi tafsir yang sifatnya harafiah. Harafiah itu Quran bilang begitu ya begitu. Ada tafsir yang jenisnya kontekstual. Bahkan ada tafsir yang jenisnya memadukan dua-duanya. Harafiah tapi dipahami secara kontekstual. Misalnya saya kasih ilustrasi begini. Ada cara memahami yang unik. Ada seorang tokoh filosof Muslim namanya Syahrur. Beliau ini punya teori namanya teori batas. Teori batas itu, jadi hukum apapun yang ditetapkan dalam Al-Quran, ini sebenarnya yang nilai kuantitatif disebut Al-Quran ini harus dipahami dalam batasnya. Misalnya begini, di Al-Quran disebut perempuan yang haram dinikahi. Nah, ini perempuan yang haram dinikahi ini kalau dalam Al-Quran ini batas minimal. Batas minimal itu yang disebut Al-Quran itu jangan dinikahi, minimalnya itu. Jadi, tapi nambah kriteria lagi, misalnya saya tidak mau menikahi yang sepupu saya meskipun boleh misalnya, atau saya tidak mau nikah dengan yang punya penyakit ini nanti aku ketularan, itu kan tidak ada dalilnya, tapi boleh kita nambah. Nah, ini batas minimal. Misalnya maling dipotong tangan, itu kalau katanya Syahrul ini potong tangan ini hukum maksimalnya pencuri. Jadi kalau ada pencuri memenuhi syarat untuk potong tangan, maksimal dia harus dipotong tangan, tidak boleh lebih dari potong tangan. Kurang dari potong tangan boleh, lihat situasinya. Nah, nanti ada juga tentang waris ini. Kalau di Syahrul, waris itu beliau menafsirkan 2:1, ini juga dalam batas. Ini kalau kita prosentase 2:1 itu kan laki-laki dapat 66%, gampangannya begitu, perempuan dapat 33%, 33,366,6 gitulah ya. Ini kan 100, 2:1. Nah ini katanya Syahrul, perempuan minimal dapat 33,3%. Laki-laki maksimal dapat 66,6%. Jadi laki-laki maksimal dapat 2, perempuan minimal dapat 1. Nah itu logikanya begitu. Berarti apa? Boleh nanti di titik tertentu perempuan lebih banyak karena situasinya menuntut ke sana seperti dijelaskan tadi. Misalnya perempuannya dapat 50%-nya kan boleh. Wong tadi 33% minimalnya. Nah, tapi laki-laki juga bisa dapatnya di bawah 66 tadi, dia juga dapat 50-nya sehingga laki-laki dan perempuan sama. Karena ini bicara tentang batas sebenarnya. Lihat situasinya. Apapun situasinya, laki-laki tidak boleh mendapat lebih dari 66. Apapun situasinya, perempuan tidak boleh mendapat kurang dari 33. Sama 50-50 mungkin. Tapi kurang dari 33 tidak boleh untuk perempuan. Ini sebenarnya urusan cara menafsirkan. Jadi kalau dalam agama memang selain urusan memahami apa adanya, juga ada aspek tafsir, ada aspek takwil. Nanti semakin luas pembacaan kita terhadap tafsir, nanti kita akan semakin paham, oh ternyata agama itu mudah. Kadang-kadang yang jadi beban berat itu kan karena kita tadi letter kaku harus begitu, termasuk mungkin teman-teman yang putri-putri mesti selalu ngeri kalau saya ngomong poligami misalnya, itu kan langsung deg-degan, waduh kok Al-Quran membolehkan poligami. Ini nanti bisa masuk ke ranah tafsir. Begitu kita masuk ke ranah tafsir, nanti ada banyak variasi-variasi pemahaman yang tidak harus begitu. Nah, itu nanti, makanya sekedar keadilan tadi kan bisa luas sekali tafsirnya. Dari bisa ditafsir versi fikih, bisa ditafsir versi kalam, bisa ditafsir versi akhlak tasawuf. Ini sebenarnya menunjukkan tantangan bagi kita, yuk belajar terus. Jangan berhenti di satu konsep, satu teori yang sudah kita yakini. Seperti kategori-kategori adil tadi, wah kalau teman-teman membaca buku-buku para filosof tentang keadilan itu, jenis-jenis keadilan itu banyak. Setiap tokoh itu punya kategori jenis keadilan sendiri.
ada distributif, retributif, atau macam-macam, semua punya kategori-kategori sendiri. Tapi ya berarti kuncinya apa? Ayo kita luaskan terus wawasan kita, biar kita tidak sempit, karena memang realitas ini kompleks dan dinamis, menuntut kesungguhan kita untuk senantiasa belajar. Baik, saya kira itu Mas. Jadi jawabannya ya berarti belajar terus saja, biar semakin nambah wawasannya. Ada banyak praksis-praksis keadilan di tengah masyarakat yang macam-macam, apalagi di Indonesia. Kalau ada waktu mungkin teman-teman bisa menjelajahi kearifan-kearifan lokal budaya Indonesia yang berhubungan dengan keadilan. Itu ada banyak teori dan konsep ke sana. Monggo, saya kembalikan Mbak Layu. Sedikit moderator. Berarti memahami Al-Quran itu bukan hanya teks ya Pak Dr. Fahrudin Faiz, tapi juga konteks dan kontekstualisasi mungkin itu. Iya, jadi arahnya ke situ. Terima kasih Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya dari Mbak Tatu, dari Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Pertanyaannya, bagaimana sih kata-kata lawan radikalisme dengan keadilan? Lalu selanjutnya, perbedaan natural justice dan divine justice itu bagaimana? Jadi yang pertama, fenomena radikalisme, ini juga saya perlu menjelaskan definisi radikal di sini ya. Orang sering komplain, kenapa radikal kok jelek, atau Pak? Radikal kan artinya mendalam, serius, mengakar. Ya, secara harafiah begitu. Tapi radikalisme di sini ini radikalisme dalam term politik. Teman-teman membaca filsafat politik nanti memang ada model radikalisme ini munculnya di Perancis awal abad 19, akhir abad 18. Yang ini memang aliran sayap kanan, sempalan lanjutan dari liberalisme. Jadi mudahnya hari ini radikalisme itu sebenarnya cara berpikir beragama yang ekstrim. Jadi ekstrim itu berarti melampaui batas. Tidak harus begitu sebenarnya, tapi dia berlebih-lebihan. Padahal seperti teorinya Ibnu Miftahih tadi, agama itu justru kuncinya adalah pemahaman kita tentang batas. Khususnya mana yang kurang, mana yang lebih, kita ada di tengah-tengah. Nah, makanya hari ini tadi saya singgung, hari ini banyak sekali wacana-wacana beragama secara moderat. Beragama yang tidak ekstrim. Solusi dari radikalisme memang moderasi ini. Beragama yang tidak berlebihan, tidak ekstrim. Beragama yang manusiawi. Kalau Bapak Ibu membaca sejarahnya Nabi Muhammad itu, beliau dalam banyak kasus tidak suka kalau ada sahabat-sahabatnya yang beragama secara berlebihan. Ada sahabat itu yang di satu hadis dinyatakan, saya akan puasa terus. Ada sahabat yang bilang, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ada yang bilang, saya tidak akan menikah, hidupku hanya untuk agama saja. Terus Nabi Muhammad menjawab, aku ini Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah, aku ya sholat, aku ya tidur kalau malam. Aku ini ya menikah. Aku ini ya puasa tapi juga buka puasa. Maksudnya justru idealnya beragama itu dalam keseimbangan, harmoni. Makanya ayat Al-Quran itu menyebut wabtahi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasi baka minat dunia. Carilah rumah akhirat tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Para teroris yang bunuh diri demi mencari rumah akhirat itu sebenarnya nabrak ayat ini. Karena ayat ini justru menyuruh umat Islam itu jangan lupakan nasibmu di dunia. Bunuh diri itu kan berarti tidak peduli nasibnya di dunia. Tidak peduli situasi dunia. Jadi fundamentalisme, radikalisme itu obatnya adalah keadilan, karena alternatif terbaik beragama biar tidak radikal, biar tidak ekstrim itu ada pada perilaku menjalankan agama secara adil, tidak kurang juga tidak lebih. Yo sholat, yo bekerja, yo puasa, ya buka puasa, ya tidur, ya dan lain sebagainya. Jadi ini
untuk penjelasan tadi, mengapa ekstremisme, radikalisme itu obatnya adalah keadilan. Keadilan terhadap diri kita sendiri, keadilan terhadap sesama, dan keadilan terhadap alam. Nah, divine justice dengan apa tadi, yang natural justice. Bedanya adalah natural justice itu kita menyebutnya sunnatullah. Kalau dalam ilmu kalam sering disebut qadha. Ketetapan Allah sejak zaman dulu, sejak zaman azali. Misalnya begini, air itu kalau dipanaskan 100 derajat itu mendidih. Nah, ini ketetapan Allah. Sunnatullahnya begitu. Kalau kita kontak dengan orang yang terkontaminasi virus COVID, itu kemungkinan besar kita juga tertular. Itu sunnatullahnya begitu, rumusnya begitu. Kalau kita loncat dari lantai hotel, lantai 30 ke bawah, ya insya Allah kita tewas, jatuh ke bawah. Sunnatullahnya begitu. Itu namanya natural justice. Ada divine justice. Kalau divine justice ini, kalau dalam bahasa Islam, kadang disebut qadar. Qadarullah. Kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah itu kan sesuatu yang pasti terjadi. Qadarullah ini tidak selalu sama dengan sunnatullah. Misalnya begini. Harusnya kita tewas, loncat dari lantai 30 tadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, bisa kita tidak tewas. Mungkin kecantol di lantai 29, atau tiba-tiba di bawah ada orang jemur kasur, pas di situ akhirnya kita tidak tewas misalnya. Itu kan kehendaknya Allah, ketetapannya Allah bahwa secara hak kita belum waktunya tewas. Itu intervensinya Allah. Meskipun secara matematika sunnatullah, harusnya kita yang loncat dari lantai 30 itu tewas. Itu bedanya. Kalau yang sunnatullah ini natural justice, kalau yang qadratullah ini divine justice. Segalanya bergantung pada kuasanya Allah. Ini kalau di konsepnya para filsuf Muslim, dua-duanya pasti adil. Di ketetapan Allah pada alam dengan mekanismenya itu pasti juga adil, rumus-rumusnya bisa dihitung, bisa dipahami, ketetapan Allah di level qadarullah, kehendaknya Allah juga pasti sifatnya adil. Jadi itu bedanya dua hal ini. Tapi yang satu memang ranah ilahiyah, kita tidak bisa intervensi sama sekali, yang satu bisa kita pelajari, bisa kita pedomani, sifatnya sunnatullah. Baik, itu penjelasannya untuk membedakan dua wilayah ini. Monggo. Terima kasih, Dokter. Saya satu ini laki-laki, Mbak. Jadi saya ngefans dengan Dokter Faiz karena memang suaranya juga adem ya. Melatih kesabaran itu dengan suara-suara beliau ini luar biasa. Dokter, saya banyak dengar juga YouTube Bapak, terutama yang tadi yang saya sangat tertarik pembahasan tentang Abu Nawas ya. Dokter juga saya mau tanya juga tadi tentang conventional justice ya, dalam arti lebih konkretnya seperti apa ya Dok ya? Terima kasih Pak Dokter, itu pertanyaan terakhir, maaf. Baik, terima kasih. Jadi konvensional justice ini satu-satunya keadilan yang memang menjadi haknya atau juga bisa disebut tanggung jawabnya manusia untuk menemukan pasnya. Beda dengan semua makhluk Allah yang lain, manusia ini oleh Tuhan diberi satu kualitas. Namanya, kalau pakai bahasa Arab, namanya mukhayyar. Mukhayyar itu kemampuan, daya untuk milih. Jadi daya untuk menemukan mana yang adil, mana yang tidak adil. Kalau makhluk yang lain, binatang, tumbuhan itu, dia tidak ada alternatif hidup yang lain. Pasti itu saja, tidak bisa macam-macam, dan itu pasti adil. Sementara kalau manusia, Allah hanya memberi petunjuk, ini loh petunjuknya, ini loh rumusnya. Engkau mau patuh bisa, mau ingkar bisa. Engkau silahkan kamu cari sendiri mana yang paling adil, mana yang paling cocok untuk hidupmu. Kamu milih untuk adil mampu, milih tidak adil juga mampu. Ini ujian bagimu. Nah, maka
Konvensional justice itu nama lain dari temuan keadilan versi manusia. Yang ini tidak pasti benar, bisa salah, bisa benar, bisa cocok, bisa tidak cocok. Derajat validitasnya biasanya teruji dengan konvensi-konvensi. Semakin banyak orang sepakat dengan pilihan keadilan ini, kebenaran yang sumbernya keadilan ini, semakin dia dianggap semakin adil. Tapi semakin orang tidak sepakat, semakin itu dianggap tidak adil. Nah ini makanya disebut konvensional justice. Jadi jenis pilihan tentang keadilan hasil upaya manusia. Karena manusia memang dibebaskan oleh Allah, mau milih adil bisa, milih tidak adil bisa. Yang ini keputusan pastinya, ini adil benar apa enggak, itu kan belum tahu kita. Karena ini bukan wilayah Allah, juga bukan alam yang pasif. Kita ini aktif. Maka jalannya adalah konvensi. Orang kemudian mengejar kesepakatan. Mana yang lebih disepakati, mana yang banyak orang setuju, biasanya itu yang dianggap lebih valid sebagai keadilan. Makanya disebut konvensional justice. Baik, terima kasih Matur Nuwun, Pak Dokter. Sama-sama. Terima kasih. Baik, untuk peserta selanjutnya yang sudah raise hand, yakni Saudara Jamil Juris, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dr. Fahrudin Baish. Saya Jamil dari Universitas Bayangkara Surabaya. Tapi orang Madura, saya adiknya Mas Imam Sukadin. Pak Ustadz, saya tertarik tentang niat tadi. Niat itu kan menempati posisi yang sangat penting dalam keadilan. Dalam rumusan hukum pidana atau dalam rumusan Islam lah, umpama orang berbuat baik tidak jadi tapi pernah berniat itu mendapat pahala, rumusannya gitu. Tetapi orang niat jahat tidak mengerjakan kejahatannya itu, dia tidak mendapatkan dosa. Nah, dalam rumusan pidana umpama orang berbuat jahat tapi unsur niatnya tidak ada atau mensreanya tidak ada, maka delik pidananya tidak tercukupi untuk bisa dikatakan perbuatan pidana. Ada rumusan pidana yang mengharuskan ada mensrea atau niat itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebetulnya Ustadz Fahrudin ini mengaitkan niat ini dalam tindakan kriminal dalam rumusan hukum pidana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa, kok nggak kondusif ya? Bisakah kita untuk mencapai keadilan dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan? Misalkan begini, saya ingin menjadi presiden karena saya yakin kalau saya jadi presiden umpama saya bisa membuat keadilan di negara ini, menciptakan keadilan di negara ini. Saya tidak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang jahat yang tidak akan berbuat adil umpama. Tetapi untuk menjadi presiden saya tidak mungkin tidak melakukan money politik umpama. Sehingga saya harus mengerjakan money politik itu. Dalam usul fiqh umpama ada istilah ma la yatimul wajib illal wajib. Sesuatu yang tidak bisa tercapai kecuali dengan itu, maka hal itu menjadi wajib. Nah, begitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz Fahrudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ini Pak Jamil. Jadi kalau dalam Islam keutuhan atau sempurnanya satu perbuatan itu dilihat dari beberapa aspeknya. Ini untuk dua pertanyaan sekaligus. Jadi beberapa aspek itu yang pertama pasti niat.
Jadi niat ini kuncinya penting. Bahkan perbuatan baik tidak sempurna kalau tidak diniati baik. Perbuatan jahat pun itu kan kejahatannya nilainya berbeda antara yang niat dan tidak niat. Tidak niat itu kan berarti tidak sengaja. Saya naik mobil tidak sengaja nabrak orang sampai meninggal, dengan saya nawa itu akan nabrak dia sampai tewas, itu kan jauh cara kita menilai jenis perbuatan itu. Jadi niat termasuk bagian integral dari keutuhan satu perbuatan. Jadi, nah setelah niat kemudian ada kaifiat. Kaifiat ini caranya. Niatnya baik harus juga dijalankan dengan cara yang baik. Niatnya menolong orang, ya lakukan dengan cara yang baik. Sehingga menolong ini benar-benar paripurna sebagai perbuatan baik. Kalau Imam Ghazali memberi ilustrasi, orang yang melakukan kebaikan kok niatnya jelek, caranya jelek. Jadi ini kata Imam Ghazali seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci itu kan baik, niatnya untuk membersihkan baju. Tapi ketika mencucinya pakai air kencing, hasilnya malah jadi najis semua bajunya. Itu sama, orang niatnya sih baik, tapi kok dilakukan dengan begitu. Niatnya sih baik, memberantas kemaksiatan, tapi kok malah dilakukan dengan cara merusak, dengan cara menghancurkan. Nah itu seperti kalau ilustrasinya Imam Ghazali tadi, orang yang mencuci dengan air kencing. Nah, bahkan setelah kaifiat ada hasilnya. Dalam Islam juga dilihat hasilnya. Kalau hasilnya ada kan orang itu niatnya baik, caranya baik, hasilnya ternyata tidak. Ini juga harus dievaluasi lagi. Mesti ada yang salah dalam prosesnya, ada yang tidak pas, tidak kontekstual. Saya kasih ilustrasi ya, niat baik, cara baik, hasilnya tidak baik karena tidak lihat situasi. Misalnya kita menasihati orang untuk sabar misalnya. Loh, niat menasehatinya kan baik. Menasehati untuk sabar ini kan juga proses yang baik. Tapi hasilnya bisa merusak. Misalnya, wong temen yang kita nasehati ini dia sedang malas, dia sedang sukanya rebahan aja, tidak mau ngapa-ngapain. Orang sedang malas kok dinasehati untuk sabar, itu ya tambah tidak karu-karuan hidupnya. Tambah rusak dia, tambah tidak mau aktif dia. Nah ini, maka hasil juga harus dilihat. Berarti melihat situasi, melihat kondisi biar hasilnya maksimal. Jadi itu posisinya. Jadi ya mungkin sudah masuk tertentu dengan narasi tertentu. Misalnya kesengajaan, ketidaksengajaan itu sebenarnya hubungannya dengan niat dalam hukum. Nah termasuk tadi ini sebenarnya pertanyaan sederhana, bolehkah kita nyogok dalam rangka biar aku yang terpilih, biar aku yang unggul, aku yang menang. Ini saya kalau mengilustrasikan seperti orang mencuci tadi. Izin Pak, suaranya kurang jelas. Iya, suaranya putus-putus. Ya, jadi seperti orang yang mencuci dengan air kencing, jalannya sudah keliru. Meskipun niatnya baik dan targetnya baik, tapi ketika jalannya salah, ini keparipurnaan kebaikannya sudah berubah, tidak sama. Jadi ketika ada terkontaminasi oleh keburukan, ya hasilnya pasti juga keburukan-keburukan. Maka kalau bisa niat kita baik, cara proses yang kita tempuh juga baik, kemudian hasilnya baik. Tapi kan nanti kalau saya tidak jadi pimpinan rusak semua, Pak. Harusnya kan saya, ya rusak itu kan kalkulasi kita. Mungkin yang penting kita berjuang di jalan kebaikan. Ini kalau dalam Islam, apalagi di level akhlak itu, insya Allah nanti ada jalan, ada pertolongan untuk ke sana. Baik, itu saja. Ini jawaban versi akhlak ini. Pertanyaan dari Ibu Erna Nursyah. Kebetulan ini kasus yang sedang booming. Pertanyaannya, dalam kasus Pinangki, berada pada keadilan yang manakah hakim yang memutuskan meringankan hukuman jaksa Pinangki? Oke, ini saya tidak membaca detail kasusnya Ibu Pinangki ini. Tapi yo kalau hukum itu kan memang seperti itu jalannya. Ada prosedur-prosedur formal yang kalau ini terpenuhi,
ada argumen-argumen hukum formal yang terpenuhi, terus keputusan itu kan tetap dianggap sah. Makanya kalau dalam Islam itu urusan keadilan itu tidak hanya urusan fikih, tidak hanya urusan hukum. Kita juga bisa masuk ke ranah moral atau ranah akhlak. Ranah akhlak itu nanti ini urusannya jadi lebih panjang, nanti melibatkan hati nurani, melibatkan tidak hanya norma keadilan tapi juga rasa keadilan. Tidak hanya melihat formalitas tegaknya keadilan tapi juga rasa nyaman, rasa tentram dari keadilan yang ditegakkan. Fungsi dan ranah yang lebih besar yang jadi targetnya keadilan. Ini nanti temanya jadi luas. Cuma karena saya tidak mengikuti detail beritanya, saya tidak berani. Kalau bahasa agama itu suudzon. Kalau secara hukum kan orang tinggal, ini prasyarat hukumnya terpenuhi atau tidak. Kalau memang tidak setuju, jalan untuk mengkomplainnya seperti apa. Itu kan kalau mengikuti norma-norma hukum. Tapi nanti kita bisa lebih luas membahas itu dari ranah moral, dari ranah akhlak. Juga dari ranah fungsi dan tujuan yang lebih luas. Disitulah nanti kita bisa memutuskan untuk kasus Ibu Pinangki ini. Nanti bisa dibikin seminar, misalnya ada yang dari perspektif hukum formalnya, ada yang dari perspektif moral, akhlak, rasa keadilannya, mungkin ada dari beberapa perspektif yang lain yang bisa bermain. Cuma saya tidak berani menjawab karena saya tidak mengikuti detail kasus ini, karena hari ini banyak sekali isu-isu kasus-kasus yang viral, jadi kelemahan kita selama ini kan sering terdistraksi kiri kanan sehingga pokoknya menganggap sudah ngerti gitu aja, ganti kasus tiap hari. Tapi monggo kalau ada waktu bisa kita bahas lebih serius, kita perdalam tentang kasusnya Ibu Pinangki ini. Tentunya tidak hanya dilihat dari formalitas hukumnya, tapi kita perluas bahkan mungkin ke ranah teologisnya, ke ranah akhlaknya. Itu dari saya, Mbak Laili. Mungkin waktunya bisa. Terima kasih. Lagi satu penanya, kebetulan dari Putri Daerah, Baik Giri, izin bertanya langsung. Baik, Saudara Baik Giri bisa langsung. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, yang saya pandang dalam Islam ini, kita tuh terlalu pasrah sebagai orang sebagai muslim, karena kita sudah berpatokan pada fikih, hukum, moral, akhlak. Jadi kita terlalu takut untuk bertindak lebih jauh selebih dari apa yang seharusnya kita lakukan. Kayak seperti ini, misalkan kita menyaksikan pembunuhan, tapi orang tersebut lolos daripada hukum. Terus biasanya kita tuh pasrah kalau orang itu lolos dari hukum, dan kita membiarkannya kayak gitu. Kayak kita maaf keluar. Biasanya orang Islam itu kan modelnya pasrah. Makanya kalau kita dipandang sebelah mata, bagaimana seharusnya kita memutuskan untuk maju mengerjakan keadilan ini sebagaimana mestinya. Kalau pada dasarnya kita ditolak untuk mengerjakan hal tersebut dalam hukum Islam kayak gitu. Atau contoh lainnya, kalau saya dipukul pakai batu, terus karena saya berpikiran bahwa memukul balik itu adalah sebuah kejahatan, jadi saya ragu melakukannya. Bagaimana kita bisa dipandang maju kalau kita terus kayak gini gitu? Takut melakukan perubahan, terlalu berpatokan pada hukum. Terima kasih. Baik. Terima kasih, langsung saya jawab saja. Jadi yang pertama, Islam tidak menyuruh kita diam kalau melihat ketidakadilan. Ada hadisnya, misalnya, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita mampu, ubahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu, kekuatanmu. Kalau tidak mampu, dengan lisan, diingatkan, dilaporkan, itu namanya dengan lisan.
diluruskan. Kalau memang mungkin temannya, mungkin dinasehati dan seterusnya. Ini namanya bil lisan. Paling tidak bil qalb itu dengan hati, maksudnya ya ini yang mungkin yang dimaksud pasif tadi. Tapi ini alternatif terakhir. Jadi meyakini bahwa itu salah, aku tidak boleh melakukan itu. Jadi Islam justru menyuruh kita aktif kalau ada kemungkaran, ketidakadilan. Jangan sampai kita pasif. Pasif itu yang terakhir tadi. Kalau di hadis itu disebut at'aful iman, keimanan yang paling lemah. Kita kan tidak ingin disebut mukmin yang di level yang paling lemah. Jadi harus berjuang, harus diperjuangkan. Kalau jelas melihat ketidakadilan, mari kita lawan, baik itu dengan tangan atau dengan lisan atau paling tidak minimal dengan hati. Dan juga ada hadisnya, unsur akhoka zoliman au madzliman. Tolonglah saudaramu baik yang sedang dizolimi atau yang sedang melakukan kezoliman. Bagaimana menolong yang sedang melakukan kezoliman? Yuk kita selamatkan dia, kita tolong dia, kita seret dia menjauh dari kezolimannya biar tidak melakukan kezoliman. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya tegas. Al-Quran tadi yang saya singgung di awal-awal slide itu kan tegas menunjukkan setiap mukmin harus jadi penegak keadilan. Baik, saya kira itu nih Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali tidak bisa lanjut menemani karena kebetulan jam 7:30 ini saya ada sesi yang berbeda lagi. Kemarin saya sudah pamit ini sama Pak Widodo bisa menemani Bapak Ibu hanya 1,5 jam. Ini mohon maaf sekali, insya Allah lain waktu nanti kita bisa bareng-bareng lagi melanjutkan tema keadilan dalam filsafat Islam ini. Jadi mungkin saya akhiri ya dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Mbak Jessica. Terakhir. Nah, ya sudah, tidak apa-apa, yuk. Ayo Mbak Jessica, silakan. Makasih banyak. Sebelumnya mohon maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi saya mau tanya kan, tadi ada yang dipaparkan tentang musuh keadilan. Saya tuh mikir, keadilan itu salahnya apa ya kok dia tuh punya musuh? Kalau dia nggak salah, kenapa orang lain memperlakukan salah gitu? Jangan-jangan orang yang memperlakukan dia salah, dia juga butuh keadilan. Jadi kayak ini tuh justice seeker atau justice consumer istilahnya gitu. Terima kasih. Jadi istilah musuh keadilan tadi mungkin membacanya orang-orang yang memusuhi keadilan. Jadi mereka itulah musuhnya keadilan. Kalau kita jadi pencari keadilan atau penegak keadilan, perhatikan tipe 4 orang tadi. Itulah musuhmu. Harus kamu taklukkan. Jangan sampai lagi ada di tengah-tengah kita kelompok manusia yang seperti Fir'aun, kelompok manusia yang seperti Haman, seperti Korun, atau seperti Bal'am tadi. Orang pinter, orang religius, orang berharta, para pemimpin yang curang, yang culas. Nah, inilah target perjuangan kita. Itu mudahnya begitu. Ini teori dari, kalau filsafat Islam namanya Ali Syariati. Boleh nanti teman-teman cari banyak buku-buku beliau yang membahas ini. Jadi itu jawabannya, sederhananya begitu. Okay? Baik, karena tadi sudah pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.